Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, terutama kepada Maba 2023. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya mohon maaf ya, tidak bisa mendampingi langsung di sana, tidak bisa ikut merasakan suasana di sana bagaimana, karena saya kebetulan ada kegiatan yang lain yang cukup mendesak di hari ini. Sekali lagi, welcome. Hari ini kita akan memasuki masa mabim ya, atau masa bimbingan. Jadi hari ini adalah grand opening-nya. Dan em, bagaimana kabar kalian setelah menjalani 1 minggu menjadi mahasiswa FK? Pasti banyak hal yang terjadi, banyak kebingungan dan seterusnya. Oke, Mabim ini merupakan sesuatu yang sebetulnya dilakukan untuk menjadi komplementari dari kegiatan akademik. Jadi Mabim sebetulnya walaupun labelnya kegiatan kemahasiswaan, di dunia pendidikan tinggi, kegiatan kemahasiswaan ini tidak pernah terlepas dari kegiatan akademik. Jadi ini memang well design, harusnya by design ya, dibuat dan disusun untuk sama-sama menunjang sebetulnya keberhasilan performance kalian dalam memenuhi karakteristik atau capaian kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi. Nah, saya izin ilustrasi ya, share ilustrasi mengenai sebetulnya kenapa sih harus ada dalam kehidupan pendidikan tinggi itu harus ada situasi yang serba kompleks dan apa yang berbeda dengan pendidikan di SMA sehingga kita perlu memerlukan juga komplementari dari kegiatan kemahasiswaan. Jadi ini adalah sebagai ilustrasi saja mungkin ya. Saya akan share sedikit ilustrasi mengenai ini dia. Oke, kita share screen. Ya, jadi ini adalah sebetulnya yang dikatakan dengan 21st century skill. Mungkin sudah pada kenal semua juga dengan apa ini 21st century skill. Ini adalah sebetulnya keterampilan yang diharapkan oleh dunia kerja ketika seorang lulusan perguruan tinggi itu memasuki dunia kerja. Mereka membagi menjadi 3. Ada foundational literacies, yang artinya itu bagaimana sih sebetulnya mahasiswa bisa mengapply kompetensi inti untuk kegiatan sehari-hari apapun bidangnya. Jadi ini tidak hanya untuk kedokteran ya fieldnya, tapi ini semua field. Jadi bekerja dimanapun termasuk kedokteran juga butuh center skill seperti ini. Mereka menggambarkan ada beberapa skill seperti literasi, numeracy, scientific, ICT, bahkan termasuk finansial, dan bagaimana literasi terhadap kebudayaan dan kewarganegaraan. Jadi ini merupakan foundational mereka katakan. Ini harus dimiliki oleh semua dari kalian semua, tidak ada pilihan. Jadi untuk nantinya kalian dapat tetap relevan dengan dunia kerja, dengan tujuan ke depan, dengan berbagai kondisi ke depan, ini adalah foundational literasi. Kemudian juga selain kalau di kedokteran punya SKDI kan ya, kita cukup beruntung punya profesi yang sudah memetakan pola SKDI-nya. Ini juga ada kompetensi yang diharapkan ada di setiap lulusan. Dan sebetulnya sama, saling saling overlap di antara SKDI kita. Jadi ini sudah jalan, yaitu critical thinking, problem solving, kemudian kreativitas, kemudian communication, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Dan di sini tercantum cukup jelas bahwa kompetensi ini adalah how students approach complex challenge. Jadi bagaimana sebetulnya mahasiswa ini menyelesaikan tugas yang kompleks sifatnya. Jadi sudah sangat jelas terstate bahwa ke depan kita memang harus terbiasa dengan tugas-tugas yang kompleks. Tugas tidak mudah dan disitulah sebetulnya tugasnya institusi pendidikan. Nah, kemudian tadi dari literasi dasar, core skills, dilengkapi dengan kompetensi bagaimana mahasiswa dapat memecahkan atau dapat mengatasi tugas yang kompleks atau tantangan yang kompleks. Kemudian juga ada karakter. Ini yang paling penting. Bagaimana mahasiswa mengapproach atau mendekati atau menghadapi, menangani lingkungan yang berubah dan berbeda. Dikatakan di sini ada 6 skills yang perlu kalian punya. Yang pertama adalah curiosity, ingin tahu,
Itu sesuatu yang buat saya adalah modal terpenting untuk kalian belajar. Karena di zaman sekarang, di era sekarang, belajar harus sudah mulai di-shifting dari yang tadinya harus menjadi internally driven. Itu kan punya efek yang luar biasa besar. Jadi kalau istilahnya lihat BLG, kalau sekarang mungkin masih ngelis BLG-nya mesti apa, next itu kalian curious. Di BLG tercantum seperti ini. Tapi ini apa sih? Dan kalian curious terhadap sesuatu yang baru dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temui. Yang kedua adalah inisiatif. Inisiatif ini adalah karakter kualitas yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja dan masyarakat. Um, Kalau misalnya sekarang kalian merasa nyaman dengan ngikutin aja gitu, biarin aja dia yang ngurus. No, harus mulai dibangun dari sekarang dalam suatu kondisi yang kalian pikir ini salah, ini tidak betul, ini tidak nyaman. Something have to do. Inisiatif kalian adalah yang paling penting. Dan semakin sering kita terlatih untuk menyuarakan inisiatif kita, semakin skillful kalian untuk menghadapi tantangan ke depan. Yang ketiga adalah persistence. Persistence itu adalah sebetulnya ketekad kuat ya, tekad kuat kalian untuk menyelesaikan masalah. Jangan mudah putus asa, jangan mudah down. Yang keempat, adaptability. Di berbagai kondisi situasi harus mampu beradaptasi secara baik. Karena situasinya akan selalu berubah-ubah. Dulu seperti ini, sekarang mungkin tidak. Sesuatu sudah direncanakan dengan baik oleh kalian, something happen. Sorry, shit happens misalnya. And you have to adapt. Apapun perbedaannya, you have to adapt well. Yang berikutnya adalah leadership, kepemimpinan. Ini nggak bisa enggak. Kalau dulu mungkin kita mengandalkan kayak, ya udahlah leadership itu berarti ketua angkatan. Kalau sekarang tidak. Semua harus punya kepemimpinan dalam dirinya. Karena nanti semuanya akan bertugas di suatu micro environment. Satu angkatan ini semua mesti jadi leader. Karena lulusan kita harus jadi leader. Karena mungkin kalian ingat apa yang disampaikan oleh Prof. Arief waktu Inspiring Lectures, tidak 100% masyarakat Indonesia itu punya privilege untuk menikmati pendidikan yang kalian dapatkan saat ini. Sehingga dari sekian kecil persentase tadi, maka semuanya harus punya kapasitas sebagai leader. Kemudian yang terakhir adalah social and cultural awareness. Ini juga perlu kalian miliki bagaimana kalian bisa dengan fleksibel, luas berhadapan dengan masyarakat, aware apa yang terjadi di sekeliling kita, dan seterusnya. Nah, kenapa sih harus seperti ini? Kenapa para ahli itu merumuskan beberapa hal tentang centered skills ini sebetulnya untuk mahasiswa? Karena kita sekarang sedang hidup di era VUCA. VUCA itu singkatan dari volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Ini sudah disampaikan mungkin oleh Pak Warek ya ketika kemarin kita pembukaan TPB. Bahwa era ini memang sebetulnya semua tuh nggak pasti, uncertain, tugasnya tuh kompleks, masalah stunting tuh kompleks, nggak bisa diselesaikan dengan hanya kesehatan saja, masalah tuberkulosis tuh kompleks, everything is complex, dan uncertain. Kadang-kadang environment itu tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini gitu, volatile, quickly changing gitu. Terutama kemarin contohnya ketika COVID ya, berubahnya cepat sekali dan ambiguous, unfamiliar. Kadang-kadang ini di luar dari keahlian kalian. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya memang akhirnya menuntut kita semua untuk terus berubah dan beradaptasi. Nggak ada kata lain. Kita harus persisten, beradaptasi, dan harus belajar mulai menghadapi kondisi-kondisi VUCA di hal-hal yang lebih kecil. Ini pun sebetulnya ditanggapi juga oleh beberapa instansi lain seperti McKinsey. McKinsey ini adalah sebagai lembaga yang mencoba meramalkan atau memprediksi sebetulnya kalau lebih jelas tadi kan kalau 21st century skill itu untuk apa ya? Untuk yang betul-betul bare minimum orang untuk bekerja. Tapi kalau McKinsey ini adalah lebih mendetailkan kembali sebetulnya apa sih
yang dibutuhkan to be successful. Kognitif, of course, kognitif. Dan kognitifnya di sini nggak ada factual knowledge. Yang adanya adalah critical thinking. Bagaimana kalian terlatih untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur. Bagaimana merasionalisasikan hal. Bagaimana memahami bias. Ini penting sekali. Di dunia sekarang tidak ada lagi murni betul, murni salah. Kecuali untuk hal-hal yang profesionalisme ya. Tapi untuk memahami bahwa oke, ada bias. Oke, ada faktor risiko yang lain dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana mencari informasi yang relevan. Kemudian planning and ways of working. Ini penting sekali. Time management, kemudian agile thinking. Bagaimana kita merancang sesuatu, bagaimana kita tuh penting sekali merancang goal planning, bagaimana kita mengatur waktunya, dan bagaimana kita berpikir secara lincah. Communication itu bukan cuman public speaking, tapi juga bertanya hal yang tepat, mensintesis pesan, dan ini yang paling penting yang harus dimiliki oleh dokter adalah active listening. Mental flexibility, adaptability, kemampuan untuk belajar, bagaimana mentranslasikan pengetahuan kepada different context. Makanya nanti waktu tutorial, kita nggak kasih kalian factual knowledge, tapi kita kasihnya konteksnya, dikasihnya kompleks problemnya, and then you learn from that. Dan harus bisa mentranslasikan knowledge, apa kalian bilang, apa learning issue misalnya, how to translate this knowledge in anatomy to this context. How to translating knowledge of this basic science to this context. And how we going to be creative to solve this complex problem. Kemudian digital. Digital ini sesuatu yang sepertinya tidak bisa dielakkan. Digital fluency, citizenship, digital literacy, learning, digital collaboration, digital ethics bahkan. Lalu software use, kemudian understanding digital system, data literasi, big data analysis. Berikutnya adalah interpersonal skill. Itu sebetulnya sama seperti yang tadi, tapi yang lebih detail lagi. Bagaimana kita belajar win-win negotiation. Itu saya bilang leadership ya. Bagaimana kita bisa mengcrafting inspiring vision. Bagaimana kalian menyampaikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang inspiring. Bagaimana kalian punya awareness terhadap budaya organisasi. Bagaimana kalian mendevelop hubungan, empati, percaya, rasa malu, itu penting sekali, sociability. Dan bagaimana kalian melatih teamwork, effectiveness. Dan ini adalah suatu, yang biru muda ini adalah suatu area kompetensi yang saya sangat ingin kalian bisa punya adalah self leadership. Ini yang sangat berbeda, saya katakan kembali, dari dunia pendidikan menengah ke pendidikan tinggi. Kalau kalian harus mulai punya self leadership, harus punya internal motivation, dan harus punya kapasitas atau kemampuan untuk melakukan self awareness dan self management. Ada self control and regulation, ada integritas, ada self motivation and wellness, self confidence, understanding our emotion and triggers, understanding on strengths, entrepreneurship dan goals achievement, bagaimana mendrive change and innovation, bagaimana breaking orthodoxies, bagaimana kita sebagai orang-orang yang energi, passion, and optimism. Goals achievement, bagaimana kita persistent, coping with uncertainty. So, dari sini semua, kenapa sih saya ingin menyampaikan ini dengan untuk kalian di momen yang berharga ini? Karena pasti ada dalam beberapa hal yang dijalani di kedokteran ini yang kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Ini untuk apa ya? Termasuk Mabim ini. Karena saya ingin kalian menjadikan semua kegiatan yang tersedia di fakultas, kegiatan apa? Rabuan, Hari Bugar kemarin, kegiatan Mabim. Jangan ini dianggap sebagai sesuatu yang ini nyapain aja. Ini nggak ada gunanya. Ini nggak ada hubungannya sama saya menjadi dokter. No. Saya harap Maba 2023 bisa memanfaatkan sebetulnya semua ini sebagai wahana tadi ya untuk mengembangkan diri. Dan kalian harus berpikir bahwa kalian tuh beyond hanya jadi dokter. Kalian akan menjadi leader di masa kalian semua. Kita butuh kalian untuk jadi leader.
Jadi, please remind semua tadi skill and competencies. Coba jadikan ini misalnya Mabim. Mabim jadikan sebagai wahana berlatih time management kalian. Mabim menjadikan wahana sebagai how to deal with complex problem, how to do win-win negotiation, how to do public speaking. Semua dilakukan sebagai dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini mungkin tadi dari saya. Um, Lakukan ini sebagai niat untuk mencari ilmu dan keberkahan. Jadi ini bukan paksaan. Jadikan ini sebagai momentum dan sebagai diniatkan oleh kita semua untuk kakak-kakak fasil, untuk maba juga. Bismillah, insya Allah, ya Allah, ini semua adalah jalan untuk mencari ilmu saya dan mencari keberkahan. So, saya harap itu saja mungkin pesan dari saya. Um, Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan dalam setiap kesempatan kita bisa melakukan ini, menuangkan ini sebagai momen fasabihul khairat. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih banyak.